Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai teknologi sediaan steril, yakni definisi sediaan steril, jenis-jenis sediaan steril, kelebihan dan kekurangan sediaan steril. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian sediaan steril. Sediaan steril merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang banyak dipakai, terutama saat pasien dirawat di rumah sakit. Sediaan steril sangat membantu pada saat pasien dioperasi, diinfus, disuntik, atau mempunyai luka terbuka yang harus diobati, dan sebagainya. Sedangkan steril adalah suatu keadaan di mana suatu zat bebas dari mikroba hidup, baik yang patogen atau menimbulkan penyakit maupun apatogen atau non-patogen yang tidak menimbulkan sama sekali penyakit, baik dalam bentuk vegetatif, siap untuk berkembang biak, maupun dalam bentuk spora dalam keadaan statis, tidak dapat berkembang biak tetapi melindungi diri dengan lapisan pelindung yang kuat. Baik, saya Adila Rezita akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan sediaan steril, yang mana kelebihannya yaitu aksi obat lebih cepat, cocok untuk obat inaktif jika diberikan secara oral, obat yang mengiritasi bila diberikan secara oral, kondisi pasien pingsan atau dehidrasi sehingga tidak memungkinkan diberikan secara oral. Kemudian kekurangan sediaan steril, yaitu tidak praktis, butuh alat khusus untuk injeksi, sakit, resiko jika alergi atau salah obat, maka tidak bisa langsung dihilangkan, butuh personil khusus, misal di rumah sakit oleh dokter atau perawat. Kemudian macam-macam sediaan steril. Yang pertama, berdasarkan pengemasannya, yaitu single dose, unit atau injeksi dalam ambil, kemudian multiply dose atau injeksi dalam baik, dan cairan volume besar atau infus intravena. Yang kedua, berdasarkan bentuk fisik dari produk, meliputi larutan steril, suspensi steril, emulsi steril, padat steril. Dan yang ketiga, berdasarkan penggunaan, yaitu injeksi, merupakan suatu larutan obat dalam pembawa yang cocok dengan atau tanpa bahan tambahan yang dimaksudkan untuk penggunaan parenteral. Kemudian cairan infus merupakan injeksi khusus karena cara pemberiannya dan volumenya besar, berguna untuk perbaikan keseimbangan elektrolit, pengganti cairan tubuh atau infus dextrosa dan NaCl, dan membantu diagnosis penentuan fungsi ginjal atau injeksi manitol. Sekian pemaparan dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Selanjutnya adalah macam-macam sediaan steril. Sediaan steril yang pertama yaitu injeksi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui selaput lendir. Berdasarkan wadahnya, injeksi dibagi menjadi dua, yaitu ampul dan vial. Yang pertama, ampul. Ampul adalah wadah berbentuk silindris terbuat dari gelas yang memiliki ujung runcing atau leher dan bidang dasar datar. Ukuran normalnya yaitu 1, 2, 5, 10, 20, dan kadang-kadang juga 25 atau 30 ml. Ampul adalah wadah takaran tunggal, oleh karena itu, total jumlah cairannya ditentukan pemakaiannya untuk satu kali injeksi. Yang kedua adalah vial. Vial adalah salah satu wadah dari bentuk sediaan steril yang umumnya digunakan pada dosis ganda dan memiliki kapasitas atau volume 0,5 sampai 100 ml. Vial dapat berupa takaran tunggal atau ganda. Digunakan untuk mewadahi serbuk bahan obat, larutan atau suspensi dengan volume sebanyak 5 ml atau lebih besar. Bila diperdagangkan, botol ini ditutup dengan sejenis logam yang dapat dirobek atau ditembus oleh jarum injeksi untuk menghisap cairan injeksi.
Selanjutnya adalah macam-macam cara penyuntikan menurut Syamsuni. Yang pertama, injeksi intrakutan atau intradermal. Injeksi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam kulit yang sebenarnya, digunakan untuk diagnosis. Volume yang disuntikan antara 0,1 hingga 0,2 ml berupa larutan atau suspensi dalam air. Yang kedua, injeksi subkutan, yaitu disuntikan ke dalam jaringan di bawah kulit ke dalam alveolus. Volume yang disuntikan tidak lebih dari 1 ml. Umumnya larutan bersifat isotonis, pH netral, dan bersifat depo atau absorpsinya lambat. Dapat diberikan dalam jumlah besar. Volumenya sekitar 3-4 liter per hari dengan penambahan enzim hyaluronidase. Jika pasien tersebut tidak dapat menerima infus intravena, cara ini disebut hipodermoklisa. Yang ketiga, injeksi intramuskular, yaitu disuntikan ke dalam atau di antara lapisan jaringan atau otot. Injeksi dalam bentuk larutan, suspensi atau emulsi dapat diberikan dengan cara ini. Yang berupa larutan dapat diserap dengan cepat, yang berupa emulsi atau suspensi diserap lambat dengan maksud untuk mendapatkan efek yang lama. Volume penyuntikan antara 4-20 ml. Disuntikan perlahan-lahan untuk mencegah rasa sakit. Yang keempat, injeksi intravena. Disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah vena. Bentuknya berupa larutan, sedangkan bentuk suspensi atau emulsi tidak boleh diberikan melalui rute ini karena akan menyumbat pembuluh darah vena yang bersangkutan. Injeksi dibuat isotonis, tetapi jika terpaksa dapat sedikit hipertonis, volumenya antara 1-10 ml. Yang kelima, injeksi intraarterium. Disuntikan ke pembuluh darah arteri atau perifer atau tepi. Volumenya antara 1-10 ml. Tidak boleh mengandung bakterisida. Yang keenam, injeksi intrakordal atau intrakardiak. Disuntikan langsung ke dalam otot jantung atau ventricle. Tidak boleh mengandung bakterisida. Disuntikan hanya dalam keadaan gawat. Yang ketujuh, injeksi intratekal. Disuntikan langsung ke dalam saluran sumsum tulang belakang di dasar otak antara 3-4 atau 5-6 lumbar vertebrata, tempat terdapatnya cairan cerebrospinal. Larutan harus isotonis karena sirkulasi cairan cerebrospinal lambat, meskipun larutan anestetik untuk sumsum tulang belakang sering hipertonis. Jaringan saraf di daerah anatomi ini sangat peka. Selanjutnya, injeksi intraartikular. Disuntikan ke dalam cairan sendi di dalam rongga sendi. Bentuknya suspensi atau larutan dalam air. Selanjutnya, injeksi subkonjungtiva. Disuntikan ke dalam selaput lendir di bawah mata, berupa suspensi atau larutan, dan tidak lebih dari 1 ml. Selanjutnya, injeksi intrabursa. Disuntikan ke dalam bursa subchromilis atau bursa olecranon dalam bentuk larutan suspensi dalam air. Selanjutnya, injeksi intraperitoneal. Disuntikan langsung ke dalam rongga perut. Penyerapan berlangsung cepat, namun bahaya infeksi besar. Dan yang terakhir, injeksi peridural. Disuntikan ke dalam ruang epidural, terletak di atas durameter, lapisan penutup terluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Sekian dari saya, selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Infus. Infus adalah larutan dalam jumlah besar terhitung mulai dari 10 ml yang diberikan melalui intravena, tetes demi tetes dengan bantuan peralatan yang cocok. Ketika terjadi gangguan hemostasis, maka tubuh harus segera mendapatkan terapi untuk mengembalikan keseimbangan air dan elektrolit larutan, di mana infus intravena harus jernih dan praktis, bebas dari partikel. Adapun penggolongan sediaan infus berdasarkan komposisi dan kegunaannya, yaitu 1. Infus elektrolit. Di dalam tubuh kita mengandung 60% air dan terdiri atas 40% cairan intraseluler, di mana ketika kita kehilangan elektrolit, maka dibutuhkan infus intravena yang dimana harus jernih dan bebas dari partikel. Kedua, infus karbohidrat.
Ketiga, infus plasma expander atau penambah darah. Infus plasma expander adalah suatu sediaan larutan steril yang digunakan untuk menggantikan plasma darah yang hilang. Adapun syarat sediaan infus yaitu aman, jernih, sedapat mungkin isohidris, yaitu pH larutan sama dengan darah dan cairan tubuh lain yakni pH 7,4, sedapat mungkin isotonis, harus steril, dan bebas dari pirogen. Tetes mata. Tetes mata adalah larutan steril yang ditujukan untuk penggunaan ke dalam kantung konjektiva. Sediaan ini digunakan pada mata dengan cara meneteskan obat tersebut pada selaput lendir di sekitar kelopak dan bola mata. Tetes mata harus jernih dan bebas dari partikel ketika diperiksa di bawah kondisi visibilitas yang sesuai. Adapun menurut Farmakope Indonesia edisi 3, tetes mata adalah sediaan steril yang berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dari bola mata. Syarat-syarat tetes mata yaitu: pertama, steril; kedua, sedapat mungkin isohidris, yaitu di mana larutan zat harus sedapat mungkin pH-nya sesuai dengan pH fisiologis tubuh, yaitu sekitar 7,4. Ketiga, sedapat mungkin isotonis, yaitu keadaan pada saat tekanan osmosis larutan obat sama dengan tekanan osmosis cairan tubuh kita. Keempat, larutan jernih. Dan yang terakhir, harus bebas dari partikel asing. Pemilihan wadah dan penyimpanan. Saat ini, penggunaan wadah pada obat tetes telinga adalah botol plastik dengan ujung yang lancip seperti pada wadah obat tetes mata, atau bisa juga menggunakan botol kaca dengan tutup yang berpipet. Adapun keuntungan wadah plastik yaitu murah, ringan, relatif tidak pecah, mudah digunakan dan lebih tahan kontaminasi. Adapun kekurangan wadah plastik yaitu dapat menyerap pengawet dan mungkin permeabel terhadap senyawa air dan oksigen. Jika disimpan dalam waktu lama, dapat terjadi hilangnya pengawet sehingga produk menjadi kering dan produk dapat teroksidasi. Sekian pemaparan materi mengenai teknologi sediaan steril. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.